3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan tentang sebuah kebenaran. Belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah yang luar biasa tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang muda yang menentang Raja Nebukadnezar yang berkuasa dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Telah memikat hati anak-anak dan orang dewasa selama berabad-abad. Dicatat dalam pasal ketiga kitab Daniel. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan pelajaran yang begitu mendalam dan kuat serta abadi bagi orang-orang percaya saat ini. Karena penolakan mereka untuk mematuhi perintah raja, untuk sujud menyembah patung buatan sang raja, patung yang dianggap berhala. 3 dakwaan diajukan kepada mereka. Mereka tidak mengindahkan raja dan perintahnya. Mereka tidak melayani dewa-dewa raja, dan mereka menolak untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh raja sendiri. Hukuman atas tindakan mereka adalah kematian. Tanggapan mereka terhadap raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dicatat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 15-18. Kita tidak bisa tidak kagum dengan iman mereka kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar. Pada awalnya respon mereka pada saat pencobaan menegaskan 3 hal. Keyakinan mereka yang teguh akan Tuhan dalam Alkitab, keyakinan mereka yang sesuai dengan apa yang Dia katakan dan akan melakukan apa yang Dia katakan, serta iman mereka yang dinyatakan melalui ketergantungan mereka kepada satu-satunya pribadi yang berkuasa untuk membebaskan mereka dari yang jahat. Pengakuan mereka akan Tuhan yang lebih berkuasa daripada raja yang paling berkuasa di dunia mengakibatkan kuasa Tuhan yang tertinggi dinyatakan kepada orang-orang tidak percaya. Sebagai orang percaya, kita tahu Tuhan sanggup menyelamatkan. Namun, kita juga tahu bahwa Dia tidak selalu melakukan. Roma pasal 5 memberitahu kita bahwa Tuhan mungkin mengizinkan pencobaan dan kesulitan dalam hidup kita untuk membangun karakter kita dan memperkuat iman kita, atau untuk alasan lain yang tidak kita ketahui. Kita mungkin tidak selalu mengerti tujuan dari pencobaan yang kita alami, tetapi Tuhan hanya meminta kita untuk percaya kepadanya bahwa ketika itu tidak mudah. Ayub yang menanggung rasa sakit yang luar biasa, penderitaan yang hampir tidak dapat diatasi, dan kesukaran, masih dapat berkata, "Ia hendak membunuh aku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Ayub pasal 13 ayat 15. Kita juga tahu bahwa Tuhan tidak selalu menjamin kita tidak akan pernah menderita atau mengalami kesulitan. Tetapi Ia berjanji untuk selalu menyertai kita. Kita harus belajar bahwa pada saat pencobaan dan penganiayaan, sikap kita harus mencerminkan sikap ketiga orang muda ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Tidak diragukan lagi, bukan? Ini adalah kata-kata yang paling berani yang pernah diucapkan. Yesus sendiri berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh
di dalam neraka. Matius pasal 10 ayat 28. Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego harus mengalami kematian yang mengerikan dan menyakitkan di dalam dapur api, mereka menolak meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Iman seperti itu telah terlihat berkali-kali selama berabad-abad oleh orang-orang percaya yang akan menderita sebagai martir bagi Tuhan. Nebukadnezar heran karena api tidak dapat menghanguskan tubuh ketiga orang ini. Bahkan ia semakin heran ketika ia melihat bukan hanya 3 orang, tetapi ada orang keempat bersama mereka. Lihatlah, jawabnya, ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat orang itu rupanya seperti anak dewa. Daniel pasal 3 ayat 25. Intinya di sini adalah ketika kita berjalan dengan iman. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Mungkin akan ada masa-masa penganiayaan yang berapi-api, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia menyertai kita. Matius pasal 28 ayat 20. Dia akan menopang kita. Dia pada akhirnya akan membebaskan kita. Dia akan menyelamatkan kita selamanya. Pelajaran terutama dari Sadrak, Mesak, Abednego adalah ketika kita diangkat menjadi umat-Nya. Sebagai orang Kristen, kita tidak akan pernah bisa membawa dunia kepada Kristus dengan menjadi seperti mereka. Seperti yang dilakukan oleh ketiga orang ini, demikian juga kita akan menyatakan kepada dunia suatu kuasa yang lebih tinggi, tujuan yang lebih besar, dan moralitas yang lebih tinggi daripada dunia tempat kita hidup. Jika kita ditempatkan di depan perapian yang menyala, kita dapat menyatakan Dia yang dapat membebaskan kita darinya. Ingatlah kata-kata yang kuat namun menghibur dari Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Harapan kita ketika kita mengalami sakit, aniaya, atau penderitaan terletak pada pengetahuan bahwa kehidupan ini bukanlah akhir dari segala yang ada kehidupan setelah kematian. Itulah janji kepada semua orang yang mengasihi dan mentaati Kristus. Mengetahui bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan, memampukan kita untuk hidup melampaui rasa sakit dan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Saudaraku, mari kita belajar dari ketiga hamba Tuhan ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa jikalau Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak akan pernah berbalik dari iman mereka. Inilah iman yang sejati, iman yang tidak didasarkan pada pertolongan dan berkat Tuhan, tetapi iman yang didasarkan pada keyakinan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia ini. Berpeganglah pada iman kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.